Kita gabung aja Bu Heni ya. Kita gabung. Mulai Bu. Ya pada Zoom meeting lah. Lagi musim. Pak Joni suaranya di mute, Pak. Indonesia ini Nanti kita mulai aja Pak Riki. Silakan, Pak. Oke, makasih banyak. Kita mulai aja, sudah 10 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Yang saya hormati Pak Firman dan Kadif Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat yang sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Pak Sri Hendarto, Chief Accountant Pos Indonesia. Yang saya hormati Pak Riki, Direktur dari PT IAK. Yang saya hormati Pak Fajar, narasumber kita, Pak Fajar, pengelola agen pos Bustaman, ya agen pos Fajar, yang sudah hadir di tengah kita yang menjadi objek dari dialog kita pada pagi hari ini. 1 jam ke depan kita akan dialog sama beliau dan tanya jawab, dan kita mendapatkan insight dari beliau bagaimana cara mengelola bisnis agen pos ini sehingga mendapatkan cuan miliaran, apa kira-kira suksesnya. Nah, dari kegiatan BUMDes Talk edisi 1, nah ini hari pertama edisi BUMDes Talk edisi 1, nanti tema-temanya di week ke depan kita temanya berbeda-beda, nanti tentang marketing, kemudian temanya tentang digital marketing, tentang akuntansi, tentang keuangan, tentang laporan keuangan, dan tema-tema ini yang menjadi tema-tema menarik buat para BUMDes bisa untuk mengelola BUMDesnya dengan bisa lebih baik lagi atau bisa mendapatkan kemajuan atau di tahun 2022 ini menjadi lebih baik lagi. Untuk acara ini sesinya ada 3. Pertama sesi sambutan, nanti disampaikan oleh Dinas Pemerintahan Desa oleh Pak Firman, kemudian dari PT Pos Indonesia oleh Pak Sri Hendarto, kemudian sesi kedua adalah dialog kita dengan Pak Fajar dan jawab selama 30 menit depan, kemudian sesi ketiga pertanyaan dan question and answer dari peserta Zoom para BUMDes yang ingin bertanya langsung dengan Pak Fajar. Untuk memberikan keberkahan untuk acara ini, mari awal kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing supaya kegiatan Zoom bisnis ini berjalan dengan baik. Nah, doa saya dimulai. Silakan berdoa. Alhamdulillah, doa selesai. Selanjutnya sambutan dari Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat
dalam hal ini oleh Pak Firman, Kabid Dinas Pengorganisasian Jawa Barat. Silakan waktu tempat Pak Firman, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk suaranya ya? Masuk Pak. Bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya saya sampaikan permohonan maaf, ini Pak Kadis belum bisa bergabung, harus berkonsentrasi mengikuti kegiatan dengan kementerian berkaitan dengan top up BLT untuk top up BLT untuk dana desa yang memang krusial lah beberapa waktu belakangan ini untuk kaitannya dengan BLT lah Bapak Ibu sekalian. Kemarin juga sempat di beberapa pemberitaan juga cukup hangat juga mengenai permintaan agar BLT ini juga agar jangan terlalu terlalu diatur ataupun oleh pemerintah pusat khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat tentunya kami sampaikan kepada Pak Sri Hendarto, Eksekutif Open Director dari PT Pos Indonesia, sudah hadir di sini bersama kita. Kemudian Account Director ini Pak Joni yang luar biasa tanpa lelah, bersama dari IAK ini Pak Riki, terus menerus bahu-membahu. Apresiasi kami untuk terus kita sama-sama mendorong mengembangkan BUMDes di Jawa Barat. Dan saat ini kita melakukan aktivitas dengan model yang baru ya. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya sosialisasi searah dan diskusi, saat ini mungkin kita lakukan dengan lebih lebih rileks, lebih santai, dan juga dengan tema yang memang kalau bahasa saya mungkin lebih membumi ya, atau apa istilahnya. Jadi terima kasih sekali teman-teman dari PT Pos ini sudah memulai atau mengawali bincang-bincang bersama BUMDes dan Pos dengan berbagai temanya luar biasa sekali, karena memang kebutuhannya juga akan semakin banyak. Dan tentunya juga kepada Pak Fajar nanti, agen Pos Fajar luar biasa, sangat kami tunggu Pak bagaimana kiat-kiatnya dan sebagainya sehingga bisa ya menjadi agen Pos yang ya luar biasa lah. Kalau sudah dipilih oleh PT Posnya sendiri untuk hadir, wah pastinya juga sudah tidak terbantahkan lagi. Dan saya yakin kreativitas lokal yang dimunculkan oleh Pak Fajar akan memotivasi teman-teman dari BUMDes, dari desa yang saat ini juga hadir mengikuti bersama-sama di sini. Mungkin itu saja biar tidak membuang waktu. Selanjutnya kami sampaikan selamat berdiskusi, semoga menghasilkan inspirasi-inspirasi baru yang lebih menyemangati kita untuk terus bergerak, berbuat lebih baik lagi, khususnya bekerja sama nih dengan PT Pos Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman atas sambutannya, dan kita pun dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat yang sangat support dengan kegiatan ini, sehingga kita sudah sampai batch ke-10 Pak untuk para BUMDes. Nah, kita sudah Zoom dengan berkali-kali, dan saat ini kita ingin menjadi tema-tema yang lebih menarik untuk bisa mendapatkan insight bisnis, bagaimana berbisnis. Inilah cara kita untuk menghadirkan namanya BUMDes Talk, Pak. BUMDes Talk dengan versi 1, dengan nanti kedua, ketiga, sampai tahun 2022 kita hadir dengan tengah BUMDes di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian sambutan kedua kita mintakan kepada Bapak Sri Hendarto, Eksekutif Account Director Pos Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.
Izin suara saya terdengar. Sudah jelas sekarang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Pak Firman Bu Heni dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Pak Firman, kita kayaknya harus ngopi lagi nih, Pak. Kemudian yang terhormat Siap. host kita hari ini Pak Joni Eka Putra yang tidak lelahnya untuk mengadakan beberapa sesi. Ini sudah sampai ke batch 10 untuk Provinsi Jawa Barat. Dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Bapak Jokowi, bahwa PT Pos Indonesia harus hadir untuk bersama-sama dengan Pemda dan BUMDes untuk bersama-sama memajukan perekonomian di wilayah masing-masing. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Pak Riki Hermawan. Pak Riki Hermawan ini saya biasa manggil beliau adalah Bang Riki. Ini saudara saya Bang Riki, ini juga tidak lelah-lelahnya Bang Riki itu selalu berkonsultasi kepada kami. Kemudian teman touring saya Pak Fajar agen pos itu kita kalau sudah, karena dengan Pak Fajar kegiatan touring itu ternyata dengan semakin banyak touring semakin meningkatkan revenue agen pos Fajar. Amin. Banyak yang bisa kita inikan dari kegiatan touring itu, karena kita rupanya bisa melihat potensi daerah-daerah yang kita lewati. Kemudian saya menyapa kawan-kawan saya dari PT Pos Indonesia. Ada Bapak Sartono, Senior Manager Penjualan Retail di Regional 5. Posisi beliau ada di Jalan Pahlawan nomor 87, Bandung. Beliau ini yang incas langsung dengan perizinan maupun untuk berkonsultasi, ngobrol seputar bagaimana agen pos untuk berkembang, kemudian layanan apa saja di agen pos. Ada juga kami izin menyapa Pak Adang, tadi saya ada Pak Adang itu dari kantor pos cabang utama Bandung. Posisi ada di Jalan Asia Afrika, kantor posnya yang heritage. Dan saya menyapa seluruh peserta Zoom meeting yang terhormat ini. Mungkin ada yang belum sempat saya sebutkan. Saya lihat ada agen pos dari pasar juga ada. Nah ini sebelum kita masuk ke sesi ini, izinkan saya melaporkan Pak Firman beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka kerjasama kita dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi PT Pos bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini bersama-sama untuk pengembangan BUMDes di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan selama 2 bulan dengan DPMD ini antara lain bahwa kita sudah melakukan Zoom bisnis dengan para BUMDes sampai dengan batch yang ke-10. Jadi setiap minggu kita adakan, kemudian juga dari Zoom ini sudah ada sekitar 52 dan ini akan bertambah lagi 52 BUMDes yang sudah mendapat perizinan operasional untuk menjadi agen pos. Dan ini langkah berikutnya adalah kita melakukan pelatihan atau product knowledge untuk produk-produk dan bagaimana mengoperasikan aplikasi yang ada. Kita akan mendampingi terus Pak Firman dan teman-teman BUMDes. Kita akan mendampingi terus BUMDes tersebut sehingga nanti mudah-mudahan insya Allah kita bisa seperti agen pos Fajar. Terus terang saja, kalau saya melihat agen pos Fajar itu rasanya kenapa kok saya menjadi pegawai pos? Kenapa saya nggak yang menjadi agen pos saja seperti agen pos Fajar itu? Karena Pak Fajar ini kan saat ini sebagai owner.
kalau saya harus tetap ikut upacara, harus ikut apel, harus absensi. Pak Fajar ini sudah owner, pengusaha, jadi dia mau upacara sendirian juga boleh, dia nggak upacara juga boleh, mau touring kapan saja boleh. Saya touring harus nunggu ini bulan Desember ini kita nggak boleh karena peraturan atau aturan pemerintah khususnya di Kementerian BUMN kita selama bulan Desember ini ya, mengurangi potensi untuk penyebaran COVID Omicron yang saat ini. Di samping itu kegiatan yang sudah kita lakukan selalu meningkatkan pendampingan baik dari sisi marketing, kemudian pelatihan untuk produk lonis dan aplikasinya dari agen pos tersebut. Kemudian juga tujuan dari kegiatan bersama dengan DPMD ini adalah meningkatkan literasi bisnis kurir dan logistik. Jadi memang luar biasa pertumbuhan ini diperkirakan untuk tahun 2022 itu pertumbuhan kurir khususnya untuk e-commerce itu bisa mencapai 200. Ini potensi yang luar biasa. Kemudian meningkatkan juga literasi keuangan karena layanan PT Pos ini tidak hanya kurir dan keuangan, juga kita ada yang sebetulnya ini unik, yaitu COD, cash on delivery. Ini yang kalau kita bergerak di bisnis kurir e-commerce, COD ini merupakan apa ya istilahnya itu bunga-bunga yang sangat menarik. Kalau belum semuanya kurir melakukan hal tersebut, di PT Pos sudah melakukan. Kemudian juga kita melakukan ini sharing knowledge bagaimana teman-teman yang sudah menjadi agen pos ini melakukan testimoni. Menarik nggak sih ini agen pos ini, nanti ada testimoni ini. Ini akan kita lakukan secara rutin dan mudah-mudahan ini akan menjadi berkah bagi kita. Oke. Saya pikir tidak berpanjang lebar, ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan PT Pos Indonesia siap untuk mendampingi BUMDes bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kita bersama-sama mendampingi BUMDes dan UMKM di Indonesia. Dan Pak Firman, Bu Heni, mohon izin, ini adalah piloting artinya yang pertama kita melakukan bekerjasama dengan Dinas Provinsi Jawa Barat ini, karena berikutnya sudah ada lagi kita permintaan dari provinsi lain, antara lain ada Provinsi Sumatera Utara, kemudian ini yang berikutnya adalah Provinsi Aceh untuk kegiatan-kegiatan yang sama sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Pak Jokowi. Demikian saya sampaikan, selamat untuk mengikuti Zoom meeting dari testimoni dari agen pos ini. Hal-hal yang belum jelas nanti kita tanyakan. Kalau dirasa di dalam Zoom ini kurang waktunya, kami ada Pak Sartono, izin Pak Sartono, Pak Adang nanti bisa di-share nomor yang bisa dihubungi di kolom chat kita khusus untuk Jawa Barat. Nah, yang di luar Jawa Barat mungkin bisa langsung dengan Pak Joni Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri Hendarto, luar biasa sambutannya, memberikan motivasi buat kita semua. Pak Firman dan Pak Sri Hendarto, teman-teman kita juga di sini gabung juga dari teman-teman kantor pos, dari KCU Bandung, dari KCU Denpasar juga hadir di sini. Dari kantor regional 3 Pak Sartono dan tim, juga dari beberapa kantor lain dan para BUMDes lain. Saya hubungi juga Pak Firman, Wagubnya Sumatera Utara. Saya coba kontak-kontak tadi, saya minta tolong ada beberapa yang saya join di sini.
para UMKM-nya, para BUMDes-nya. Jadi benar disampaikan tadi, Jawa Barat menjadi piloting kita untuk bisa menghadirkan pos di tengah-tengah para BUMDes, para UMKM agar bisa scale up, smart up, kemudian bisa untuk naik kelas. Kita lakukan pendampingan terus-menerus. Kita jadikan BUMDes itu tempat usaha yang menarik dan menjadi pilihan, apalagi sampaikan dari Pak Seri tadi, Pak Jokowi itu sangat concern sekarang dengan para BUMDes. Kemarin Pak Firman kita juga meeting dengan Kemendes juga sangat tertarik dengan piloting yang dilakukan oleh Jawa Barat ini dengan pendampingan yang setiap weekly kita lakukan diskusi, nanti kita akan formulakan bagaimana untuk meeting-meeting selanjutnya itu ada tema-temanya dan kita bisa report kinerjanya untuk beberapa weekly, kita bisa tampilkan dashboard dan sebagainya. Oke, teman-teman yang bergabung yang ingin membuka agen pos, silakan catat nomor handphone saya di situ. Pak Juni Kaputra dan Pak Riki bisa dengan Pak Sartono, tapi kita akan membuat grup, sudah ada, cuman takut di sini grupnya duplikasi, kita siapkan aja nomor saya untuk bisa saling komunikasi melalui WA. Acara selanjutnya, di sesi kedua ini kita tunggu-tunggu nih Pak Fajar yang akan memberikan insight bisnis. Nanti saya akan wawancara beliau sambil kita dengar, nanti sesi kedua kita tanya jawab. Pak Fajar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Riki bisa ngetek Pak Fajar sama saya Pak, supaya ada berdua di situ Pak. Makasih Pak Riki. Jadi ini wajah Pak Fajar ini wajah milioner ini, luar biasa ini, pengusaha sukses dari Bandung, dan terima kasih sudah hadir. Pak Fajar ini beliau adalah pengelola agen pos Bustaman yang sudah kita dengarkan bagaimana sepak terjangnya beliau dari awal sampai akhir seperti ini, bagaimana omsetnya. Mungkin kita wawancara Pak Fajar, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih. Saya udah bisa diikut sertakan di dalam Zoom yang sangat luar biasa ini Pak. Kembali Pak, semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kita tahu Pak Fajar, kita tahu Bapak itu dari YouTube Pak, malah dari YouTube, dari video-video, dari buku-buku, dari majalah-majalah. Ada pengusaha Bandung, Pak Fajar, agen pos bisa omsetnya miliaran ini. Bisa Pak, nah gimana sih awalnya Bapak bisa tertarik sama agen ini? Agen itu di tahun berapa, kemudian gimana caranya, apakah Bapak bersemadi dulu nih, milik mistis agen gitu, atau gimana cara berpikirnya? Coba bisa cerita Pak, supaya teman-teman para peserta bisa lebih mendengarkan dan langsung dari Pak Fajar. Siap Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengaran jelas Pak ya? Kedengaran jelas Pak. Perkenalkan, nama saya Fajar Bustaman. Saya adalah salah satu agen pos yang ada di Kota Bandung. Awal ketertarikan saya untuk membuka agen pos sebetulnya berawal, saya sebetulnya tidak tahu bahwa PT Pos itu bisa memberikan peluang usaha kepada kita sebagai masyarakat umum. Karena terus terang, sebelum saya menjadi agen pos, saya itu adalah salah satu karyawan di sebuah salon kecantikan di Kota Bandung. Sebelum buka jadi agen pos itu saya karyawan jadi capster di salah satu salon yang ada di Kota Bandung. Nah, kebetulan waktu itu di salon tempat saya bekerja tuh ada salah satu pelanggan
setia saya yang sering rembat, sering cuci rambut adalah karyawan PT Pos di kantor pusat di Jalan Banda. Nah, itu sekitar namanya Bu Andrina. Bu Andrina sekitar tahun 2000-an, Pak. Sekitar tahun 2000-an. Putus, Pak. Putus-putus ya? Halo? Saya jelas, Pak. Jelas di kita juga jelas, Pak. Coba internetnya. Nah, setelah Silakan, itu, Pak, silakan. oke. Karena kita udah kedekatan dengan Bu Andrina, beliau sering ngobrol, bertanya ke saya, Jar, gaji lu berapa di salon ini? Saya jawab 500 ribuan, Bu, waktu itu tahun 2000-an, karena saya itu hanya sebagai tukang cuci rambut waktu itu di salon itu. Dimaksud. Ya udah, terus sambut beliau, Jar, kalau memang Pak Jar ingin punya usaha sendiri, bisa punya uang sendiri, dengan modal yang tidak begitu besar, tidak memerlukan tempat yang begitu luas, coba Pak Jar hubungi kantor pos Bandung, katanya, untuk menjadi agen pos. Nah, saya tanya, apa itu agen pos, Bu? Nah, diterangkanlah sama beliau, agen pos itu nanti Pak Jar bisa jualan perangko, bisa jualan materai, bisa terima pengiriman surat dan paket. Nah, dari obrolan tersebut, saya nggak banyak berpikir, nggak panjang lebar. 2 minggu setelah itu, saya langsung resign dari salon tempat saya bekerja. Saya langsung menghubungi kantor pos Bandung. Bagaimana caranya supaya saya tuh bisa membuka agen pos, bisa memberikan masukan lebih dari yang sebelumnya. Akhirnya saya dikasih info sama kantor pos Bandung, bisa bla bla bla, cukup dengan punya tempat 2x3 dan tidak perlu modal besar, Pak Jar sudah bisa melayani kiriman-kiriman paket, dokumen, terus bisa menerima pembayaran seperti PLN, telepon, PDAM, dan lain-lain. Akhirnya satu hari... Pak Fajar, menanya dulu, modalnya berapa dulu? Modalnya apa aja dulu? Pertama, oke. Setelah saya selepas dari salon itu, saya hanya punya uang 4 juta, Pak. 4 juta rupiah dari hasil tabungan. Hasil tabungan kerja saya selama di salon. Gitu, Pak. Nah, dari modal 4 juta itu, saya belikan perangkat komputer second, saya beli printer second, dan alat transportasi bebek waktu itulah yang hanya sekitar 700 ribuan, 800 ribuan, Pak. Itu awal-awalnya. Nah, kenapa saya tertarik dengan cerita Bu Andrina tadi tentang PT Pos? Saya melihat PT Pos ini salah satu kurir yang umurnya cukup lama, cukup tua dan berpengalaman, terus punya jaringan yang luas sampai ke desa-desa gitu. PT Pos hadir di sana. Terus di samping kita bisa membuka layanan kiriman, penerimaan kiriman baik domestik atau internasional, kita juga bisa menerima pembayaran rumahan, Pak, seperti PLN, PDAM, telepon. Nah, sementara di kurir lain kan tidak ada pada saat itu. PT Pos sudah bisa untuk melakukan itu, Pak. Itu awal ketertarikan saya, Pak. Oh, posisinya di mana tuh, Pak? Kan ruangan Bapak, kantor lokasi Bapak itu di mana posisi di awal-awal itu? Dulunya kan masih susah tuh nyari milih-milih tempat tuh. Bapak pada saat itu dalam selesai sudah berhenti sebagai bekerja di salon, punya modal 4 juta gitu. Kemudian lokasinya di mana, Pak? Kok bisa Bapak cari di mana pada saat itu? Ya, cerita, Pak. Oke. Setelah saya diizinkan untuk menjadi agen pos, kebetulan waktu itu saya tidak punya
uang lebih atau uang banyak seperti orang-orang lain. Saya hanya sampaikan, Pak, kalau buka di rumah bisa nggak? Oh bisa, katanya. Yang penting punya ruangan minimal 2 kali 3. Alhamdulillah kebetulan rumah ibu saya itu ada salah satu ruangan yang kosong dan letaknya itu memang nggak strategis, Pak. Kebetulan agen pos pertama saya itu ada di Gang Jamaras 3 nomor 87 Kota Bandung. Itu kalau dari jalan raya utama tuh untuk mencapai agen pos saya itu sekitar 150 meteran, Pak. Ya, oke. Kira-kira Pak pada saat itu lokasi itu tidak begitu strategis. Kira-kira Bapak gimana perasaan Bapak pada saat itu? Gimana melihat pasar? Nih lokasi nggak bagus nih, tapi saya usaha dulu deh aja deh. Tiba-tiba bagus tuh gitu. Gimana ceritanya Bapak bisa milih lokasi yang tidak strategis, tapi cuannya begitu besar di situ, Pak? Gimana? Kok bisa ceritakan, Pak? Siap. Mungkin karena tekad dan keinginan saya untuk mendapatkan uang lebih dan tidak ada tempat untuk berusaha agen pos yang layak, saya maksimalkan aja di rumah saya, Pak. Cuman saya di sana berpikir bagaimana agen pos yang saya kelola ini yang ada di dalam gang, jaraknya 150 meter dari jalan raya, minimal bisa hidup, bisa mendapatkan income, minimal buat keluarga saya. Nah, dari sana saya mulai ini, Pak, membuat brosur saya buat, saya tempel di tiap RT, dinding RT gitu, di rumah-rumah, Pak, yang ada dindingnya yang luas saya tempel brosur. Awalnya saya tempelin brosur di sekitaran, kebetulan agen pos saya itu dikelilingi sama 4 RW, Pak. Jadi yang penduduknya kurang lebih ada 1.200 kakak. 1.200 kakak yang mudah-mudahan dari 1.200 kakak itu minimal untuk pembayaran PDAM, listrik, telepon bisa ke agen pos saya. Dari sana saya tempelin brosur, Pak. Awalnya di sana seperti itu. Itu tantangannya cukup besar banget itu pada saat zaman 20 tahun yang lalu ya, Pak ya? Iya, Pak, sekitar tahun 2000-an. Iya. Pak, dari bulan-bulan pertama usaha itu gimana kinerjanya, Pak? Berapa pendapatan Bapak, kemudian bisa sangat menjulang tinggi saat ini, gimana di awal-awal itu? Apa sih hambatan-hambatannya, sedihnya di mana? Gitu. Oke. Pertama saya buka agen pos, yang pertama datang ke agen pos itu yang melakukan pembayaran, Pak, telepon, PDAM. Nah, dari income yang didapat dari jasa keuangan itu, di awal saya setiap bulan itu hanya mendapatkan 500.000 di awal. Saya berpikir alhamdulillah ini udah melebihi gaji saya selama di salon. Nah, setelah itu saya coba berkreatif, coba nyari peluang lain supaya agen pos saya itu bisa tetap jalan, tetap tumbuh. Saya coba mencari pasar-pasar pengiriman yang kira-kira ada pengiriman surat, dokumen, paket. Akhirnya saya keluar, Pak, keluar agen keluar rumah, saya coba keliling dari mulai toko buku yang saya lewati, ada percetakan, ada konveksi. Kebetulan area rumah saya itu dikelilingi sama pabrik-pabrik garmen, Pak. Saya coba masukin dengan awalnya memang berat saya untuk masuk ke garmen. Saya mulai bingungnya tuh gimana saya cara menyampaikan, gimana cara komunikasi. Kebetulan saya tuh pendidikan hanya SMA dan komunikasi ya dulu teman-teman kan nggak kurang inilah, Pak, di lingkungan saya tuh kebetulan
teman-temannya kurang bagus, jadi komunikasi juga saya terbatas. Tapi dengan tekad, niat, saya udah bulat ini bisnis yang mungkin kedepannya akan cerah, saya coba masukin Pak. Masukin, saya dengan bermodalkan seragam PT Pos Indonesia yang warna oranye itu yang selalu saya pakai setiap saya mendatangi toko buku, setiap saya mendatangi konveksi, perusahaan-perusahaan saya coba bersilaturahmi mendatangin dengan menyampaikan bahwa saya itu dari PT Pos. Saya selalu menyampaikan bahwa saya itu dari PT Pos, Pak. Tidak dari agen pos. Dari PT Pos, itu yang selalu saya sampaikan setiap saya berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat-tempat yang kira-kira ada potensi kiriman nih, baik paket itu dokumen. Itu yang saya lakukan selama agen pos yang di dalam gang itu, Pak. Oke. Dari awalnya cuma dapat 100.000, kemudian naik 300, 500. Saat ini pendapatan Bapak di agen itu berapa Pak? Omset dan revenue Bapak berapa per bulannya? Alhamdulillah sampai tahun 2021 pendapatan atau omset saya di agen pos, kebetulan saya punya agen pos 2 Pak, sampai saat ini tuh agen pos yang di dalam gang itu sekitar 300 sampai 400 juta. Dan satu lagi saya kebetulan buka juga di daerah Cibaduyut sekarang Pak. Itu omsetnya antara 600 sampai 1 miliar Pak. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa omsetnya. Itu di dalam gang, bisnisnya cukup tinggi, cukup beromset besar, kemudian Bapak bisa menaikkan lagi dengan cara strategi marketingnya itu berkunjung-kunjung ke perusahaan-perusahaan yang menjadi target Bapak aja. Kira-kira Pak, pelanggan-pelanggan mana aja Pak? Ini perlu kita cari market loh nih. Para pengusaha agen pos kan perlu cari pasar gitu ya. Kira-kira potensi pasar yang terbesar itu mana aja Pak menurut Bapak? Siap. Yang selama ini berjalan potensi atau pasar yang cukup memberikan pendapatan ke saya itu salah satunya konveksi Pak. Konveksi, terus kebetulan saat ini kan rame bisnis online Pak ya. Semua pembelanjaan via online. Saya ada beberapa online shop untuk pengiriman ke domestik dan internasional. Kebetulan yang fee-nya lumayan Pak buat saya. Oke. Kalau itu berarti pelanggan-pelanggannya sudah existing Pak ya, yang sudah rutin ya, yang Bapak pelihara, yang Bapak maintain ya, Bapak maintain setiap hari, setiap bulan gitu, setiap minggu ya. Kemudian ya, kemudian setelah maintain itu apa dilakukan Pak? Pelayanan apa lagi Pak? Selain kan bukan hanya kenal ya, tapi gimana cara memaintain mereka, apa pick up-nya gimana, senyumnya gimana, senyum manisnya gitu. Silakan Pak. Siap. Servis yang saya berikan ke beberapa pelanggan saya itu kita berikan pick up service. Jadi setiap para pelanggan saya ada kiriman, mereka cukup menginfokan ke saya baik via WA, SMS atau telepon, nanti kita pick up Pak. Jadi dari se-Bandung Raya, dari mulai barat sampai timur saya ada pelanggan, dan jam layanan yang saya buka juga dari jam 8 sampai jam 12 malam. Untuk pick up kita berikan pick up sampai jam 22 malam Pak. Nah, di samping pick up service, pick up service, kita berikan juga reporting kiriman Pak. Terus reporting kiriman, terus yang ketiga saya berbagi diskon juga Pak. Dari PT Pos yang diberikan ke saya coba share juga ke beberapa pelanggan saya supaya ada nilai plusnya gitu Pak. Jadi saya berbagi fee, saya share ke beberapa pelanggan. Oke, cukup luar biasa nih. Pak, kira-kira kalau produk online itu di daerah Bapak itu produk online apa aja Pak yang paling booming gitu? Jadi teman-teman calon para agen pos yang
para BUMDes yang ada bergabung di sini pengen tahu nih produk-produknya apakah hanya sepatu atau hanya buku atau apa Pak. Kira-kira yang paling bisnis itu mungkin di daerah Bapak tuh itu ya mungkin. Coba bisa tanya Pak, komoditinya apa aja? Oke, siap. Komoditi-komoditi yang berkirim ke agen pos saya kebetulan tidak ada yang dalam arti bukan signifikannya, semua lumayan memberikan pemasukan besar seperti pengiriman serabut kelapa, pengiriman organ hewan yang lagi ramai juga di agen pos saya seperti empedu ulat, cicak kering, terus kopi. Ini yang lagi ramai Pak. Di samping itu ada fashion Pak, seperti sepatu, pakaian, semua jenis fashion lah. Itu yang sering datang ke agen pos kami dan menjadi pelanggan setia kami Pak. Pak, kemudian Bapak kabarnya punya 2 agen ya? Ada 2 Iya, lokasi betul, Pak. di Bapak. Itu gimana ceritanya itu kok dapat, apakah marketnya tambah besar atau bagaimana tuh prosesnya? Jadi teman-teman para BUMDes ingin tahu nih, dari gang beromset miliaran, kemudian nambah lagi usaha-usaha lain gitu ya. Ya itu gimana ceritanya Pak? Bapak punya berapa agen sih? Oke. Pertama saya buka agen yang di Gang Jamaras itu pendapatannya sampai tahun 2021 itu sampai 2017 itu lumayan besar Pak, sekitar 300-400 juta. Nah itu dari agen pos gang itu menjadi perhatian bapak-bapak di PT Pos Pak. Awalnya seperti itu, dari mulai Kak Kanwil atau Karek yang silaturahmi ke saya, waktu itu menawarkan Pak, Jar, gimana kalau salah satu kantor pos cabang kami, Pajar yang ngelola. Waktu itu saya ditawarin seperti itu. Alhamdulillah saya dengan senang hati, terus terang saya sampai keluar air mata. Kenapa? Sekian puluh tahun saya buka usaha di dalam gang, sekarang ditawarin sama PT Pos sebuah kantor yang letaknya di pinggir jalan. Itu luar biasa senangnya saya Pak waktu itu. Akhirnya saya tanpa menolak, langsung malam itu juga saya berangkat, lihat situasi, lihat kantornya, saya langsung bilang siap Pak gitu aja. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya jadi dipercaya sama PT Pos untuk mengelola satu kantor pos cabang yang ada di Kota Bandung. Jadi untuk dijadikan agen pos Pak. Jadi saya sampai hari ini hanya punya 2 agen pos saja. Begitu Pak. Luar biasa. Baru kepingin jadi pindah saya bekerja di pengelola agen pos aja nih, dengan ratusan juta tuh dapat revenue luar biasa ini. Pak, kira-kira menurut feeling Bapak nih ya, menurut feeling Bapak itu kalau buka agen pos itu masih oke nggak sekarang ini ya? Punya usaha agen pos itu masih oke nggak? Punya prospek nggak kira-kira Pak? Untuk feeling Bapak ini buat para motivasi buat teman-teman yang lain yang ingin buka agen pos, gimana Pak saat ini? Siap. Bisnis agen pos atau khususnya bisnis kurir yang bekerja sama dengan PT Pos, menurut saya tetap terus akan ada, terus tetap akan survive. Kenapa? Karena jasa kurir ini bisa dibilang nggak akan pernah mati Pak, nggak akan pernah mati karena dilihat dari semakin bertambah besar atau bertambah banyaknya penduduk di suatu daerah, itu akan semakin banyak potensi kiriman-kiriman Pak. Jadi bisnis agen pos menurut saya, dan itu terbukti dari saya dari tahun 2020 sampai hari ini agen pos Pajar tetap berdiri. Dalam artian mungkin sampai kapanpun bisnis kurir khususnya agen pos tuh nggak akan pernah mati, karena pengiriman paket itu tidak ada yang melalui digital gitu atau internet langsung terbang gitu Pak ya, dari Bandung ke mana, ke Garut terbang, tetap memerlukan jasa kurir Pak. Sampai saya ini tahu. Mudah-mudahan agen pos itu jadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia gitu Pak.
Jadi nggak akan pernah mati menurut saya, Pak. Ya, syukur Pak. Karena apalagi sekarang ini yang tadi katakan tadi, pengiriman barang tuh tidak bisa jadi pakai digital ya. Misalnya Iya, kiriman jaket Garut itu, Garut ke arah Medan, gimana pakai digital yang ngirim foto doang gitu ya. Iya, Harus betul. Tetap memerlukan jasa kurir, yaitu agen pos, Pak. Pak, dari masa-masa sulit Bapak itu, apa sih yang Bapak yakinkannya akan sukses gitu? Masa-masa sulit, mungkin pasti Bapak akan merasakan kok sepi ya, kok capek ya, kok ada rasanya ada keluh kesah nggak Pak? Ada gimana pada saat-saat Pak bisa down gitu? Apa yang Bapak pikirkan untuk bisa motivasi supaya naik lagi gitu? Nah, aku berhenti aja deh jadi agen pos, aku berhenti aja deh. Nggak kepingin lagi nih buka agen pos, aku pengen cari buka warung kopi aja misalnya. Tapi gimana Bapak berpikir pada saat itu atau dalam hati Bapak yang Bapak tanamkan bagaimana? Silakan Pak. Sebenarnya untuk menjadi agen pos itu menurut saya tuh hanya di awal aja Pak. Susahnya benar-benar susah, gimana kita cari pelanggan, gimana cari saya gitu Pak. Awalnya susahnya tuh hanya di awal, tapi di dalam pertengahan memang bisnis agen pos itu tidak sempurna 100% lancar gitu Pak. Tetap ada aja keluhan, ada aja kendala dari saya. Contoh seperti mungkin juga bukan hanya agen pos Pak ya, tapi kurir-kurir lain juga mungkin pasti sama seperti itu. Ketika saya dikomplain, seumpama ada kiriman ke Sumatera, waktunya 5 hari, ternyata ini nyampe 7 hari, mungkin itu aja. Tapi komplainan pelanggan bisa saya maksimalkan dengan cara kita silaturahmi ke tempat pelanggan dengan sedikit membawa buah tangan lah biar pelanggan itu komunikasinya enak. Dan itu saya lakukan sampai hari ini Pak. Ketika ada keluhan-keluhan pelanggan, maklum bisnis kurir itu salah satu kendalanya itu yaitu ketepatan mungkin ya, ketepatan waktu tempuh gitu. Dan itu tidak agen pos saja, mungkin semua kurir juga akan merasakan itu. Cuman salah satu cara saya untuk komunikasi supaya baik dengan pelanggan dengan cara seperti itu Pak. Saya mendatangin silaturahmi dengan baik-baik, dengan senyum, dengan keramahan saya gitu Pak. Alhamdulillah semua bisa teratasi Pak. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Dan sampai saat ini saya belum ada niat untuk buka usaha lain selain agen pos Pak. Kenapa? Karena ya yang udah saya rasakan sampai ini, saya bisa dari yang punya modal 4 juta, dari susahnya cari pelanggan, dari yang sebelumnya hanya tinggal di rumah mertua, sekarang dari agen pos, alhamdulillah saya punya segalanya apa yang saya cita-citakan tercapai dari bisnis agen pos itu Pak. Jadi saya sampai hari ini nggak ada niat untuk bisnis lain gitu Pak. Oke. Alhamdulillah, wasyukurillah. Juga di tengah-tengah kita ini ada Pak Riki, manajer kita, nanti bisa juga memaparkan paparan bagaimana cara membuka agen pos ya. Mungkin Pak Fajar, mungkin hari ini Bapak merasa udah mulai nyaman, udah mulai mendapatkan hasil dari jerih payah Bapak pada saat Bapak membuka agen pos, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak godaan lagi gitu ya, dengan modal yang sangat kecil, kemudian Bapak berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan usaha Bapak dengan cara untuk melihat apa sih pelanggan yang akan saya bidik gitu ya Pak ya. Perusahaan apa, pembisnis online Bapak data, Bapak list, Bapak kunjungi dengan layanan servis, pick up sampai tengah malam, buka sampai tengah malam, pantang mundur dengan penuh sedih dan jerih keringatnya luar biasa gitu. Dengan semangat untuk membangun rumah tangga, dengan keuangan rumah tangga akan lebih sukses lagi dengan keluarga. Kabarnya Bapak juga
istri Bapak berhentikan ya dari perusahaan apa sebelumnya Bapak berhentikan tuh gimana ceritanya? Kok bisa Bapak berani-beraninya mem-PHK istri Bapak itu di perusahaan lain gitu? Gimana ceritanya itu? Ceritanya berawal dari ini Pak. Setelah saya marketing keluar, ternyata respon dari tempat-tempat yang saya kunjungi itu luar biasa Pak. Responnya luar biasa. Oh kok bisa ya sekarang PT Pos dijemput kirimannya paketnya katanya. Bisa sampai tengah malam. Nah dari sekian banyak pelanggan yang responnya luar biasa, dari banyak pengiriman yang terus bertambah, karena kebetulan saya perlu bantuan istri saya biar saya fokus tetap di marketing. Istri saya yang proses, saya minta istri saya untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang kebetulan waktu itu gajinya sekitar 1-2 jutaan lah di salah satu perusahaan tahun 2000-an itu. Saya yakinkan dia bahwa bisnis ini akan mudah-mudahan jauh lebih baik dari gaji yang istri saya dapat lah. Akhirnya istri saya juga dengan penuh keyakinan, istri koma, akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan asing itu waktu itu Pak. Ya alhamdulillah sampai hari ini tetap membantu saya gitu Pak. Berkah Pak, berkah buat keluarga. Amin. Kira-kira Bapak sudah sepanjang hampir berapa puluh tahun ini mungkin terakhir apa benefit lagi Pak yang lain Bapak kabarnya pernah ke luar negeri ya Pak ya? Pernah ke luar negeri, pernah dapat reward itu gimana ceritanya tuh Pak? Kok bisa hadiah apa gitu ya? Reward apa gitu? Bisa ceritakan nggak Pak? Siap. Sejak saya buka agen pos dari tahun 2004 atau 2005 lah, dengan kerja keras saya, dengan semangat saya, PT Pos di tahun 2010 memberikan award lah ke saya. Pada saat itu 2010 tuh saya dinobatkan sebagai agen pos terbaik Pak, agen pos terbaik tingkat nasional. Waktu itu hadiahnya masih dari PT Pos itu 2011 saya dikasih uang tunai Pak, uang tunai. Nah, uang tunai sebesar 5 juta rupiah alhamdulillah dari PT Pos. Nah, dari 2011, 2012 sampai kemarin 2018 saya tetap terpilih sebagai agen pos, salah satu agen pos terbaik. Dan kita diberangkatkan jalan-jalan mulai dari ke Bali, ke Jogja, terus ke Thailand, ke Hong Kong, itu ditanggung semua akomodasi dari PT Pos. Itu reward yang diberikan PT Pos kepada agen pos yang dinilai baik gitu Pak. Dan salah satunya saya agen pos Pajar. Kebetulan agen pos Pajar dua-duanya masuk nominasi Pak. Alhamdulillah saya bisa mengajak keluarga dari reward itu sampai 8 orang ke Hong Kong Pak. Mulai dari mertua, kakak, istri, anak, itu gratis semua dari PT Pos Pak. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Gimana Pak, tetangga-tetangga Bapak itu cerita Bapak udah berubah itu gimana? Kok bisa gitu, kok bisa gitu? Ada cerita nggak teman-teman tetangga Bapak? Tanggapan dari tetangga saya memang awalnya ada yang negatif gitu Pak ya. Ya malum lah tetangga rumahan gitu Pak. Kok si Pajar bisa jadi begini, jangan-jangan begini. Udah saya mah cuek aja Pak. Yang penting apa yang kita lakukan baik menurut saya dan mudah-mudahan baik menurut tetangga-tetangga saya Pak. Dan saya nggak pernah dengar omongan kiri, omongan kanan, saya nggak pernah. Saya tetap lurus, saya tetap berjuang gimana supaya agen pos yang saya kelola ini benar-benar terus tumbuh, bisa berkembang, bisa menghasilkan yang lebih besar lagi. Itu cita-cita saya Pak. Oke. Di tengah-tengah kita juga ada Pak Riki. Nanti sesi kita nanti di 15 menit terakhir kita akan bukakan jawab. Tapi pada saat ini saya mau wawancara juga ke Pak Riki nih. Pak Riki. Ya, siang Pak Joni, Pak Fajar.
Ah, Coba ngetek dulu Bapak juga. Bapak ngetek juga Pak. Cek dulu Bapak posisi Bapak. Pak Riki cek dulu. Pak Riki. Nah, Pak Riki nih. Saya wawancara Pak ya, Riki dulu nih. siap Pak Joni. Pak Selamat Riki siang Pak ini Fajar. Selamat siang. Pak Riki ini Selamat siang. Pak Fajar yang keluar dulu ya Pak ya. Kita Iya, masih ya, butuh Bapak ini. standby terus saya Pak, standby. Kebetulan saya Ya, santai hari oke. ini Pak. Untuk Ya, BUMDes siap. saya maksimalkan. Makasih banyak. Pak Riki ini apa nih kira-kira nih kalau program agent kita gimana sih kalau teman-teman membuka agen itu apa sih syarat-syaratnya, kenapa sih milih usaha ini gitu, bisa nggak Pak Bapak sedikit untuk memaparkan biar teman-teman nanti akan menyampaikan oh saya ingin bergabung nih sama Pak Riki. Pak Riki ini rekan-rekan sekalian adalah media agent resmi dari PT Pos Indonesia yang mengelola agen pos untuk agen B2B-nya, dan beliau sudah banyak para downline-nya untuk bekerjasama. Silakan Pak Riki, 10 menit ke depan. Baik, terima kasih buat kesempatannya Pak Joni, Pak Sri, dan juga Pak Firman yang sudah support kita selama ini nih. Dan juga kesaksian yang luar biasa dari Kang Fajar. Bagaimana omsetnya bisa mencapai 2,5 miliar katanya ya, tertinggi kemarin. Nah, jadi buat teman-teman, rekan-rekan BUMDes dan kepala desa maupun semua peserta Zoom yang hadir pada siang hari ini, seperti tadi video testimoni dari Kang Fajar, sebenarnya PT Pos itu sudah membuka peluang kerjasama franchise kantor pos ini sejak tahun 2000. Akan tetapi gaungnya rupanya kurang terdengar buat masyarakat umum, gitu ya. Sehingga seakan-akan ini membuka kantor pos ini eksklusif atau dalam tanda kutip hanya permainan orang pos, orang dalam PT Pos saja, gitu. Sehingga timbul pemikiran-pemikiran seperti itu mungkin di masyarakat umum. Tetapi dengan kesaksian dan testimoni dari Kang Fajar, ternyata membuka kantor pos itu mudah, tapi mungkin tidak sampai ke telinga kita semua. Bagaimana cara membuka kantor pos, bagaimana membuka franchise-nya, gitu ya. Nah, maka dari itu, akhirnya dari direksinya PT Pos mengundang kami dari pihak swasta, Interindo Arta Kreasi, untuk membantu memasarkan franchise kantor pos ini. Sehingga pengajuan, pembukaan, keagenan, atau dalam sekarang ini kita boleh sebut sudah bukan agen lagi sebenarnya. Ketika Bapak Ibu sudah membuka franchise kantor pos, ini sudah berhak menyandang nama sebagai kantor pos. Jadi sudah bukan sebagai agen, tapi sebagai mitranya PT Pos, Bapak Ibu. Karena agen itu konotasinya masih kurang enak. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti sudah menjadi mitranya PT Pos dan berhak menyandang namanya itu sebagai kantor pos. Jadi sebagai kantor pos cabang. Nah, ketika membuka layanan kantor pos, sekarang ini kami bantu prosesnya, pengajuannya, kita buat permudah. Nanti dari IAK kita akan ada formulir yang bisa dilengkapi oleh teman-teman BUMDes sekalian. Diisi, dilengkapi, lalu nanti karena kita mengikuti teknologi digital, jadi formnya itu tinggal setelah diisi dan ditanda tangan, tinggal di stempel atau ditanda tangan, dikirimkan via WA aja Bapak Ibu. Dikirim via WA ke saya atau ke Pak Joni, nanti dengan melampirkan dokumen identitas. Untuk individu nanti dilampirkan identitasnya KTP, kartu keluarga, NPWP, sama cover buku tabungan yang halaman depannya. Lalu kirimkan juga foto-foto lokasi yang akan diajukan nantinya. Nanti kirimkan juga share log dari Google Maps. Setelah semua pengajuan berkasnya lengkap kami terima,
Nanti kami akan berkoordinasi dengan teman-teman dari kantor pos setempat untuk survei. Untuk survei ke tempat Bapak Ibu sekalian. Setelah mendapat persetujuan, setelah disurvei dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, kita tidak serta-merta melepas teman-teman nih, rekan-rekan yang sudah mendapat izin. Sesuai dengan komitmen dari Pak Joni, teman-teman mitra pos ini yang bergabung nantinya menjadi kantor pos plus. Plus dalam artian kita akan melakukan Zoom meeting seperti ini, memberikan insight-insight sukses story dari rekan-rekan mitra PT Pos lainnya yang sudah sukses, dan juga memberikan trik strategi marketing, bagaimana melakukan pemasaran secara online di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk saat ini pengajuannya kita permudah, tidak dikenakan biaya franchise. Jadi gratis tanpa biaya franchise. Seperti tadi testimoni Kang Fajar, cukup memiliki tempat usaha yang dedicated, gitu ya. Memiliki perlengkapan komputer, internet, timbangan, lebih bagus lagi nanti kalau punya seragam, gitu. Sehingga lebih meyakinkan ketika melakukan marketing penetrasi ke daerah sekitar, gitu. Nah, buat teman-teman rekan-rekan BUMDes, kepala desa dan semua yang berminat sudah di-share di chat ya, di kolom chat. Ada grup WA yang sudah dibuat oleh Pak Joni, ada nomor saya juga, silakan bergabung. Silakan Pak Joni, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Riki. Pak Fajar kemana nih? Pak Fajar belum gabung nih. Mana menghilang Pak Fajar? Pak Fajarnya kayaknya keluar. Kita kontak dulu Pak Fajar, mungkin karena posisinya. Paling ngerokok itu. Padahal mau nanya lagi nih. Iya, banyak yang mau nanya padahal nih teman-teman ya. Iya. Halo. Ya. Kang Fajar sudah masuk lagi, Kang? Nah, jadi buat teman-teman buat teman-teman yang sudah mendapatkan izin operasional atau yang berminat untuk membuka peluang kerjasama ini, kita persilakan ya. Nanti ada ketentuan jarak tentunya, Pak John. Jadi antara mitra-mitra pos ini, antar rekan-rekan ada berlaku ketentuan jarak dengan kantor pos existing ya. Nanti maka dari itu kami membutuhkan share log dari Google Maps-nya supaya kita bisa menentukan jarak antar agen supaya jangan jeruk makan jeruk, Pak John. Apa? Yang penting gini dulu Pak Riki, mindset kita ini kenapa sih memilih agen untuk bisnis di zaman ini? Ini kita perlu dari motivasi dari Pak Fajar nih. Pak Fajar kan sukses. Tolong di-tag Pak Fajar lagi Pak. Pak Fajar sudah masuk? Udah Pak. Oh, oke. Tolong di-tag lagi. Bentar, Pak. Tolong di-tag lagi. Ya, udah Pak. Tunggu sebentar. Namun AA misalkan ini Tolong di-tag lagi. Iya. Oke, Kang Fajar. Oke, Kang Fajar. Ini banyak yang mau nanya nih ke Kang Fajar nih, teman-teman dari semua nih, Kang. Oke. Saya mewakili satu pertanyaan boleh, Pak Kang Fajar? Boleh. Silakan. Oke. Kang Fajar, saya mewakili teman-teman yang sudah buka agen mitra pos ini nih, franchise-nya kantor pos nih. Gimana caranya kita melihat potensi yang ada di sekitar kita nih? Apakah bagaimana kita mencari mereka yang jualan secara online? Bagaimana kita bisa melihat potensi mereka ini usahanya akan ada kiriman dan lain sebagainya gitu, Kang. Mangga, Kang. Siap. Kebetulan agen pos bisnis satu-satunya Pak
Jadi setiap hari saya itu melakukan cleaning. Itu ada yang berpotensi, enggak, saya keliling Pak. Kembali masuk komplek, keluar komplek. Nah, jika dalam satu komplek saya banyak jalan di luar, ada motor banyak gitu yang kira-kira awalnya banyak saya coba masuk. Itu salah satu marketing saya masuk, semua saya masukin Pak, dari mulai kata orang nggak ada kiriman, setelah saya masuk saya ngobrol ternyata gitu Pak. Terus itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi intinya mencari kemanapun, pokoknya selama itu ada bangunan, penghuninya rame, di luarnya kendaraan, saya coba masuk, saya coba tanya-tanya, permisi, ini perusahaan apa Pak ya, gitu. Ini baru dia menjelaskan. Nah, baru dari sana kita disambut, diajak komunikasi, baru saya sampaikan bahwa saya itu dari PT Pos. Itu saya lakukan setiap hari. Terus yang kedua, untuk mencari online shop, saya sini coba online shop sepatu dan meraya. Nah, kata itu keluar semua Pak. Online shop dan sepatu keluar. Nah, saya coba yang nomor teleponnya, saya coba kontak, coba follow up. Yang ada nomor teleponnya, itu saya lakukan juga. Dan itu lakukan saya tidak promo sama lagi, saya hanya kunjung dari tempat ke tempat lain, saya coba googling nggak di Google, cukup diketik pebisnis online itu Pak, cukup itu aja yang saya lakukan Pak sampai hari ini. Dan intinya buang rasa malu, buang sakit, dan apa aja Pak, dari mulai toko kelontongan, toko kecil, toko besar, kan saat ini tuh tiap orang teman itu besar saya duga, ternyata kirimannya rutin dan lumayan saya itu dengan apa karena baru gitu. Saya dapatkan Pak. Mantap Pak Fajar, Kang Fajar. Jadi intinya harus berani lah ya Kang, menyingkirkan malu, gengsi gitu ya Kang. Coba karena saya punya cita-cita yang luar biasa. Jadi gimana cita itu supaya bisa terrealisasi. Makanya saya buang rasa malu, buang rasa takut, cuek aja malah ditolak atau tidak. Belakang itu saya Pak, ditolak sudah biasa. Oh, ditolak macam-macam saya udah biasa. Tapi setelah kita masuk untuk dipersilakan duduk aja itu saya mas atau itu saya lakukan sampai hari ini Pak. Ya alhamdulillah, dari yang belum nggak biasa kirim jadi mengirim gitu Pak. Kita tahu di sini oh ini ada potensinya kiriman ini, di sini ada kiriman ini, karena kita nggak akan pernah tahu, apalagi untuk pebisnis online Pak, nggak ada pelang atau apapun lah untuk pebisnis online tuh Pak. Jadi kita coba masuk aja, main masuk aja Pak. Yang penting kita sopan, kita beretika gitu Pak. Permisi, kulo nuwun, insya Allah mereka juga mau nerima Pak. Yang penting sampaikan tujuan kita, maksud dan kita, insya Allah, walaupun dia nolaknya secara halus. Itu yang saya lakukan setiap hari. Mantap Kang Fajar. Setiap pintu Saya boleh nama. Ya, Saya boleh nama. Boleh, dengan Bapak siapa? Izin saya Wayan. Oke. Tunggu, saya belum tampilkan videonya. Kebetulan saya pernah ini diajak sama
Pak Fajar. Saya pernah diajak sama Pak Fajar keliling masuk perumahan. Videonya boleh ditampilkan, Pak? Oke, saya tampilkan. Kebetulan saya pernah diajak sama Pak Fajar nih keliling di perumahan, salah satu perumahan di daerah Ujung Berung sana. Suatu sore diajak, ceritanya jalan-jalan, masuk perumahan. Nah, pas kita jalan-jalan itu adalah orang packing. Orang packing. Nah, itu saya salutnya sama Pak Fajar ini. Begitu lihat orang packing, mungkin naluri bisnisnya langsung masuk. Ya, langsung aja permisi masuk rumah itu. Nah, ternyata setelah masuk kegiatan packing itu ternyata online shop. Nah, online shop ditawarkanlah sama Pak Fajar. Sebelumnya mereka pakai pesaing. Digali-gali lah informasi sama Pak Fajar. Dari pesaing dapat berapa, pokoknya ya. Nah, inilah akhirnya ditawarkan sama Pak Fajar dengan tadi yang disampaikan itu sharing fee ya, sharing imbal jasa. Akhirnya pebisnis online itu mau mencoba mengirim lewat Pak Fajar. Nah, akhirnya deal lah. Sampai sekarang setahu saya online shop itu masih inilah sama Pak Fajar. Nah, itu salah satu caranya yang diajarkan oleh Pak Fajar kepada saya. Kalau kita sudah melihat peluang, sekecil apapun peluang itu masukin saja. Walaupun tadi disampaikan sama Pak Fajar harus siap membuang urat malu. Nah, saya sendiri termasuk salut sekali sama Pak Fajar ini. Walaupun omsetnya sudah bermiliar-miliar, tetapi istrinya masih tetap satu. Harus Pak. Tapi saya punya pengalaman menarik juga sama Pak Fajar. Suatu saat saya bertamu ke rumahnya. Saya bertamu ke sana, ya masuklah saya. Tapi saya sudah dengar Pak Fajar ini sudah ada di lobi, di ruang tamunya. Datanglah ibu-ibu, Bu, mau ketemu Pak Fajar. Oh, masuklah ibu itu kan, keluar. Oh, Pak Fajarnya lagi tidur. Akhirnya ya karena saya sudah pernah diajak jalan-jalan, otak saya berpikir, wah ini kalau berarti pancingan saya salah. Akhirnya saya bilang, Bu, saya mau ngirim EMS gitu kan. Wah, langsung ibunya masuk lagi, wah langsung keluar. Nah, ini kalau sudah orang bisnis, anjing bisnis pasti keluar ya. Gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman BUMDes mau bertamu ke rumahnya Pak Fajar, gitu aja caranya. Ini ada kiriman barang, itu pasti datang langsung. Itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi saya salut sama Bos Fajar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Buat teman-teman lain yang mau bertanya, mohon dinyalakan videonya ya, karena kita hanya tampilkan buat yang tampilin video ya Pak John ya. Mangga Pak. Terima kasih Pak Riki, Pak John. Silakan yang mau bertanya dari mana? Dari BUMDes Maju Jaya, Ciamis. Oh ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya ke Pak Fajar. Terima kasih Pak, udah berbagi pengalaman.
Saya yakin Bapak sudah cinta sekali kepada bisnis pos, Pak ya. Cuman tadi semangat Bapak cukup apresiatif sekali, Pak. Cukup bagus. Memang saya kira seorang market itu harus seperti begitu gitu. Cuman tadi Bapak belum menyinggung, Pak. Di antara ketemu customer itu kan mungkin dia sudah mempunyai logistik yang lain gitu Pak ya, sudah mempunyai pelanggan logistik yang lain gitu. Bapak tawarkan pos, lalu maksud saya knowledge apa yang Bapak tawarkan saat itu sehingga pelanggan itu bisa beralih dari kompetitor lain ke pos gitu. Kalau maksud Bapak sisi-sisi kelebihan yang ditawarkan kepada konsumen itu apa gitu Pak knowledge-nya? Siap. Aja mungkin Pak. Siap Pak. Nah, koneksi internet Kang Fajar sepertinya terputus. Ada beberapa pelanggan saya juga yang banyak yang saya temui di lapangan itu sudah bekerja sama dengan kompetitor lain. Nah, cuman saya dalam komunikasi tersebut saya coba gali apa aja yang didapat oleh para kompetitor itu. Ibu dapat apa dari kurir A, ibu dapat apa dari kurir B. Nah, dari sana saya melihat jika ada kekurangan, saya cari yang tidak ada yang diberikan oleh kurir yang selama ini bekerja sama. Contoh, ibu selama ini dijemput sama kurir A jam berapa? Oh, kita dijemput jam 3 Pak. Gitu. Itu salah satu contoh. Bu, kalau ibu kirim lewat saya, kita bisa jemput sampai jam 23.30 setiap hari. Tidak ada hujan, tidak ada panas, kita sambil bercanda Pak ya, kita sampaikan. Selain itu ibu dapat apa lagi? Oh, kita hanya dikasih setiap bulan katanya, suka dikasih voucher sama pelanggan tuh. Nah, Bu, jika ibu kirim ke saya, dari ongkos kirim, ibu dapatkan diskon ongkos kirim. Itu yang bisa saya berikan ke ibu, yang akan saya berikan ke ibu. Itu saya sampaikan juga. Tapi saya tetap gali apa yang diberikan kompetitor, dari sana baru kita sampaikan apa yang bisa kita berikan. Nah, kalaupun di dalam komunikasi atau obrolannya, ya Pak, nanti kapan-kapan aja saya Pak coba lihat ada nggak yang pakai pos. Nah, oke Bu, nggak apa-apa. Kita hari ini kita hanya silaturahmi, ketemu ibu atau ketemu bapak. Mudah-mudahan dari silaturahmi ini saya ngobrol panjang lebar Pak. Setelah itu, Bu, untuk kedepannya barangkali ibu ada kiriman, ingat saya, ingat PT Pos, ini kartu nama saya. Itu setiap market yang saya lakukan. Saya selalu menyimpan kartu nama, Pak. Kartu nama saya simpan. Alhamdulillah. Memang tidak langsung ada yang deal. Belum pernah terjadi, Pak. Cuman dari setiap marketing, jawabannya seperti itu. Saya coba gali dulu apa kekurangannya dari kompetitor yang diberikan ke ibu atau bapak tadi. Saya coba gali, kita cari yang lebih, kita bisa marketing sampai malam, kita bisa pick up sampai malam. Ada apa? Diskon ongkos kirim, kita berikan laporan kiriman, kita update. Saya berikan update status ke ibu. Sejak ibu pengiriman, 2 hari ke depan, saya infokan Bu via WA. Kiriman ibu udah sampai mana, itu saya lakukan Pak. Sebagai nilai plus, karena kita untuk menjadi orang sukses itu tidak bisa bisnis biasa-biasa Pak. Kita harus bisa lebih dari yang lain. Untuk bisa sukses, kita tidak bisa bisnis biasa-biasa, kita harus luar biasa, kita harus lebih dari kompetitor. Servis yang kita berikan, minimal gimana caranya supaya pelanggan tuh bisa puas. Itu aja Pak yang selalu saya tampilkan ke beberapa pelanggan. Ya alhamdulillah sampai saat ini pelanggan saya nambah, walaupun kirimannya dari mulai 1, 2,
dari mulai 1-2 akhirnya mungkin dirasa enak, dirasa nyaman, kita berikan bantu packing di rumah online shop, kita bantu untuk sekedar lakban atau pre-gel kita berikan gratis, Pak. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Kalau Ibu ada kesulitan packing, kita bantu packing. Nah, itu servis-servis yang tidak kompetitor berikan, saya coba berikan lebih. Ya, alhamdulillah, Pak. Banyak yang tertarik. Itu yang saya lakukan, Pak. Super, terima kasih. Selanjutnya buat dari Mas Taufik yang dari BUMDes Sukasari Mandiri, silakan, Kang. Videonya dinyalain ya, Kang? Ya, mangga, Kang. Suaranya mendengung gini, kenapa ya? Silakan, Kang Taufik. Nah, baik. Terima kasih Pak Joni, Pak Iki, Pak ya. Ini dari udah lama berarti ya, dari tahun 2010 saya baru SD kelas 6 itu sudah sangat lama sekali. Kebetulan saya Pak dari Universitas Sari, ketuanya juga sangat tertarik ya untuk menjadi agen pos ini karena melihat kultur desa Sukasari itu salah satu desa yang terisolir karena adanya bendungan Jatiluhur ya Pak ya. Berangkat dari situ masyarakat Sukasari sekarang udah tahu yang namanya online shop kan gitu. Kalau dulu mana ada yang namanya online shop. Kalau misalkan mau beli baju, beli kosmetik itu harus ke pasar yang ada di Pleret, terus yang di Cikalong ya, Cianjur, kemudian ke Logi yang di Kerawang untuk belanja kebutuhan apa tuh. Nah, untuk sekarang alhamdulillah dibangun oleh pemerintah daerah dari 2018 kalau salah, membuka jalur alternatif, bukan alternatif sih, lebih menyambungkan 4 kabupaten, Bogor, Kerawang, Cianjur, Purwakarta. Nah, Sukasari itu adanya di tengah-tengah, Pak. Punten Kang Taufik. Kota itu. Punten, boleh dipersingkat pertanyaannya karena waktu, Pak. Ada teman-teman lain yang mau bertanya soalnya, silakan. Ya, nah, intinya ini aja Pak. Untuk proses kan saya udah daftar juga ya sama Pak Riki untuk dokumen-dokumen sudah lewat WA kemarin. Progresnya itu aja. Itu aja sih Pak. Mungkin hanya ada kendala sedikit sih. Dari fasilitas mungkin karena kita juga belum punya komputer, belum ada jaringan internet, gunakan LAN itu artinya ya serat optik seperti jaringan seluler seperti itu. Paling hanya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Taufik. Ini selanjutnya ada iPhone. Ini siapa ya iPhone? Silakan yang mau bertanya. Dinyalakan videonya. Ibu Ursula. Oh, Ibu Ursula. Silakan Ibu Ursula. Dilewat dulu. Lewat. Ini agen IAK yang ada di Medan ini, Pak John. Horas. Horas. Selamat siang untuk teman-teman agen untuk IAK gitu ya. Terima kasih Pak Riki sudah kasih kesempatan. Saya ingin bertanya kepada Pak Fajar. Ya, Bu. Tadi Bapak luar biasa ya. Aku juga sudah mulai seperti itu, tapi belum cepatlah karena kami masih 4 bulan ya Pak Riki. Iya, tapi sudah hebat ini Bu Ursula ini Pak John di Medan. Masuk ke 10 besar dia di Medan. Semoga. Silakan Bu. Ya memang waktu mula-mula buka 1 September itu masih 9 juta memang Pak. Yang kedua 14, yang ketiga 21, mudah-mudahan ini bisa dapat target ya.
Masih 4 bulan. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Pak Fajar, aku senang kali. Memang harus seperti itu kita, Pak. Betul, Aku Bu. baru dapat pilarku masih 2 saja, Pak. Pilarku kantor bank 1, terus pilarku 1 lagi ada yang ngumpulin paket-paket di sentral itu. Kalau di Medan ada pusat pasar namanya sentral. Tapi memang aku belum mengembangkan sayapku. Nanti semoga di tahun 2022 aku bisa seperti Pak Fajar ya. Amin, amin Bu. Harus Bu, harus lebih Iya, dari saya harus. Bu. Mantap. Harus Semangat. lebih dari saya. Nah. Amin Pak Fajar. Cuma saya mau tanya Pak Fajar, tadi Bapak bilang setiap ada usaha di mana ada all-shop Bapak masuk, kemudian setelah mereka mau, kemudian Bapak update terus bagaimana status daripada kiriman-kirimannya. Nanti kalau kita buat status kirimannya selalu terus-menerus Pak, sampai kalau misalnya ada sampai misalnya seperti saya ada juga yang sampai 100 satu bank itu kan suratnya. Wah, nanti penuh lah nanti WA kita itu, Pak. Statusnya penuh. Gimana itu ya, Pak? Enggak lah, Bu. Kita Terima setelah... kasih, Pak. Oke. Ya, kita update status setelah 4 atau 5 hari dari proses loket, Bu ya. Kita infokan. Bu, enggak setiap hari, Bu. Gitu, Pak. Nah, enggak setiap hari. Kita infokan. Apalagi untuk pelanggan-pelanggan baru, untuk servis supaya sebelum kirim komplain kita udah tahu duluan apa kendalanya. Betul. Ini kiriman ini belum sampai nih. Coba kita komunikasi dengan CS kantor pos yang ada di kantor pos Medan. Jadi sebelum pelanggan komplain kita udah tahu duluan. Itu maksud kita reporting. Terus yang kedua, dia juga merasa terbantu sebelum dia cek kiriman atau update status kita udah tahu, udah lebih dulu menginfokan. Nah itu sebagai nilai plus servis kita, Bu. Iya, iya Pak. Satu lagi kan Pak, pertanyaan saya. Siap, Bu. Sudah ada 6 bertanya pengiriman luar negeri kan Pak? Ya, siap. Tapi aku nggak tahu apa di mana masalahnya, nggak datang lagi dia. Dia tanya, Bu, kalau kirim begini berapa ya? Kita buka lah kan, kita cek. Tapi berikutnya nggak datang-datang lagi. Bagaimana caranya Pak, supaya mereka mau kembali lagi? Nah gini Bu, kalau Ibu tahu nomor telepon, tahu nomor kontaknya, Ibu follow up. Ibu coba follow up. Jadi setiap ada customer yang nanya via WA atau datang ke kantor, Ibu mintakan nomor telepon. Itu wajib Bu. Nah, itu wajib. Nanti 2-3 hari Ibu follow up, Pak. Ini kami dari kantor pos Medan, gini, mau menginfokan terkait paket yang rencana Bapak kirim, gimana, apa sudah dikirim atau belum? Nah, kalau boleh tahu beratnya berapa, tujuannya kemana, saya bantu cek ongkos kirimnya, Pak. Nah, gitu. Itu, begitu. Mantap. Jadi komunikasi, Bu, terus dibangun, komunikasi, terus silaturahmi, Ibu perbanyak lagi silaturahmi karena bisnis ini ada bisnis jaringan, Bu. Setiap Ibu ada momen ngumpul banyak, Ibu sampaikan teman-teman baik di apalagi sekarang lagi musim ini, Bu ya, reunian. Maaf Ibu, Muslim atau non Muslim? Katolik, Pak. Oke. Ibu sampaikan setiap Ibu ketemu di gereja atau di acara seremoni bahwa ke teman-teman Ibu sampaikan selalu Ibu promosi teman-teman saya sekarang buka jasa kurir loh. Kalau ada pengiriman paket, dokumen, info-info ke saya ya. Ini nomor WA saya. Itu saya selalu sampaikan Bu. Di reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, di jemaah-jemaah tempat saya berkumpul, saya selalu sampaikan di komunitas-komunitas tempat saya. Kebetulan saya hobi otomotif Bu ya. Saya suka trail, saya suka touring. Saya selalu sampaikan di saat ada waktu jeda, lu kerja dari mana? Oh, saya sini. Ntar kalau ada kirimannya, kabari saya. Itu saya selalu promosi, Bu. Iya, Pak. Iya. Kalau Ibu keluar, jangan lupa. Ibu kalau bisa, atau siapa yang marketing Ibu keluar, selalu pakaikan seragam PT Pos, Bu. Selalu pakai seragam PT Pos. Kenapa? Saya beberapa kali kejadian, ketika saya makan di rumah makan Padang atau Sunda, ada sama-sama tamu, dia nanya, Bapak dari PT Pos ya? Iya.
gini Pak, saya ada rencana pengiriman gini. Itu kira-kira gimana? Nah, itu salah satu peluang juga, Bu. Itu identitas kita bahwa kita tuh dari PT Pos, mereka tahu bahwa PT Pos itu tempat berkirim surat, paket, pembayaran. Itu sering saya dapat rezeki dari sana, Bu. Makanya saya setiap hari kalau Ibu main ke Bandung, saya pakai seragam pos. Hanya waktu meeting jumlahnya aja saya pakai bebas, Bu. Iya, Pak. Gitu. Saya selalu pakai seragam pos, Bu. Alhamdulillah dari ketemu banyak orang, nanya kiriman, nanya ongkos kirim, bisa Pak nggak ngirim ke luar negeri, bisa Pak nggak, karena ada beberapa masyarakat juga yang tidak tahu bahwa PT Pos itu bisa kirim ke luar negeri loh. Sampai hari ini. Padahal PT Pos itu usianya udah 200-an tahun, Bu. Iya Pak, betul. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa PT Pos itu bisa kirim sampai ke Kutub Utara. Nah, kita candain. PT Pos itu bisa sampai ke Kutub Utara, bisa kita kirim. Iya Pak. Alhamdulillah dari pertemuan di jalan, dari sering silaturahmi, sering promo di pertemuan-pertemuan, tangan saya tiap hari ada aja yang baru, Bu. Iya Pak ya. Pokoknya Ibu Terima jangan kasih, malu. Pak, Ya, Ibu infonya. jangan malu, jangan Iya, malu. Pak, ya. Masuk Nggak aja, harus- nggak usah takut. Iya, Pak. Mau ditolak Mantap. atau enggak itu urusan Iya. Tuhan, Bu. Yang penting Betul, kita Pak. ikhtiar aja dulu. Iya. Masalah deal atau tidaknya biar Tuhan yang menentukan. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama Ibu. Makasih Bu Ursula. Terima kasih Pak Rik. Berikutnya nih ada agen Pak Akbar dari Jamin Group. Silakan, Kang Akbar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana? Ya, Pak Riki, ini Pak. Kenal Pak Riki. Biasanya kita telepon-teleponan, Pak. Suaranya feedback, Pak. Ya, Pak. Bentar. Oke. Ini Pak Akbar Jamin Group, agen IAK juga, Pak John, Kang Fajar di Tangerang, tapi beliau. Siap. Iya, Pak. Ya, selama ini kan kita telepon-teleponan aja, Pak Riki. Iya, siap. Iya. Nah, ini Pak Riki, saya setuju dengan Pak Fajar tadi. Planning saya memang sama ya, kurang lebih sama Pak Fajar tadi. Apa yang pernah saya cerita. Nah, cuma kendalanya ini Pak Riki, kadang-kadang kita memberikan respon terbaik ke customer. Tapi kan namanya barang customer itu bermacam-macam ya. Nah, itu terkendalanya kadang-kadang kayak tanaman, ini kan harus ada karantina. Nah, terus MSDS kalau untuk barang-barang biji gitu kan. Nah, itu apakah bisa dari tim pos membantu? Itu aja Pak sementara. Membantu apa nih, Pak? Untuk pengurusan Pak. Pengurusan apa nih? Bijinya, Karantina gitu Pak. Ya, karantinanya. MSDS-nya atau ya betul Pak. Oke, siap. Kalau kami di Jakarta sih kebetulan kan ada di Pasar Baru, Pak Fendi. Ya Pak. Nah, bea cukainya. Tapi kalau di Tangerang Selatan, saya nanti coba kita cek dengan Pak Henry di Tangerang Selatan, Pak. Gitu. Kalau di Jakarta Pusat enak. Jadi memang posisi bea cukainya tuh di dalam kantor pos Jakarta Pusat, Pak. Jadi gampang ngurusnya. Gitu. Jauh Pak dari saya Pak. Ya. Nah, untuk Tangerang Selatan nanti coba kita koordinasi dengan teman-teman dari Tangsel ya, Pak. Baik Pak. Oke. Salam kenal juga Pak. Siap. Itu aja tanya ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Izin Pak, mungkin Pak Fajar ada ini itu, ada apa namanya, ada clue masalah itu karena beliau sering sekali itu. Oke. Gimana Kang Fajar? Oke, siap. Sebetulnya selama kita mau cari-cari info, mau kiriman kita tambah banyak, dokumen karantina itu sebenarnya sesuatu yang mudah, Pak. Sesuatu yang mudah dan biayanya pun murah.
Nah, yang pertama mungkin Bapak harus tahu balai karantina yang ada di Tangerang di mana. Bapak bisa datang ke sana, kirim jenis kirimannya apa, semua itu pasti akan dibantu sama tim dari balai karantina dan tidak akan dipersulit, Pak. Biayanya sekitar 5.000-an sampai 20.000, Pak. Itu sebenarnya mudah, Pak. Yang penting Bapak mau belajar, mau mencari tahu, dan itu bisa dijadikan pemasukan juga, Pak. Contoh saya, ketika ada orang mau kirim empedu ular atau kopi atau tembakau, mereka nggak mau ribet, Pak. Nggak mau ribet. Pingin diuruskan sama kita semua. Nah, itu salah satu servis yang saya berikan juga. Saya sampaikan ke publik, Pak, untuk kiriman kopi wajib ada dokumen karantina. Biayanya sekitar 50.000. Gimana, siap? Wah, udah mau 50.000, mau 100.000, udah saya bayar. Yang penting kiriman jalan gitu kan. Ya alhamdulillah dari pembuatan dokumen itu saya dapat per dokumen itu sekitar 35.000, Pak, dari satu dokumen. Dan itu pengurusannya sangat-sangat mudah. Kita datang ke balai karantina, paketnya dibawa, nanti diregistrasi sama orang balai karantina, paling sekitar 20 menit sampai 25 menit lah keluar dokumen, kita langsung bayar. Gitu, Pak. Kalau di Jakarta mungkin di Pasar Baru, Pak, ya. Kalau di Bandung di belakang kantor pos MPC, Pak. Sebenarnya itu bisa dijadikan income pasif juga, Pak, dari pembuatan dokumen, karena beberapa pengirim pingin semuanya tuh diurusin, kita yang ngurusin. Nah, cuman bagaimana cara kita bisa enggak mensolusikan itu. Nah, jadi kembali lagi ke kitanya, Pak. Nah, mungkin itu masukan dari saya, dan itu semua saya bereskan, mau dokumen karantina tanaman atau hewan, saya yang buatkan. Malahan ada yang ngasih lebih, Pak, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Yang penting mereka nggak mau ribet, gitu, Pak. Dan itu salah satu servis yang saya berikan, Pak. Mantap, Kang Fajar. Terima kasih buat insight-nya. Terima kasih, Pak Fajar. Siap, sama-sama, Pak. Luar biasa ini. Ada sesuatu terakhir, Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, Pak John, sebelum kita tutup ya. Pak, dari tadi nih. Nah, ini dari Pak Dasyat Mahameru, Bumdes Cibodas. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu buat kita semua ya. Amin, amin. Berikan keberkahan ya, kemudahan, kelancaran atas segala. Amin, amin, Pak. Terus terang, Pak, saya interest banget nih ya masalah dari mulai Pak Joni ini udah mulai bulan-bulan kemarin udah follow up para bumdes di Kabupaten Bandung ya, Kabupaten Jawa Barat ya, Pak ya. Terus terang kemarin kami di forum, Pak, kita interest hanya ada beberapa di member kita di forum itu kan Kabupaten Jawa Barat nih, Pak, terus terang aja, Pak, kita polemik antara bumdes dan Pemda ya akan legalitas, Pak. Ada yang musdesus, ada yang musdes, ataupun ada beberapa yang SK harus direvisi, Pak, dan itu menjadi momok dan menjadi PR buat kita semua. Satu itu, dan kedua Pak Fajar ya, Pak Fajar ya, Pak Fajar. Iya, Pak Fajar, thank you banget Pak Fajar atas materinya ya, wah benar super hebat lah, dari mulai mental blocking, dari mental blocking sampai personal approaching, strategi market Bapak pakai semua ya di sini ya, sampai follow up, sampai service, semua good banget Pak menurut saya. Hanya ada beberapa pertanyaan buat kami sebagai kaum balita, karena yang di sini para hadir dan yang nge-share ini para senior dan suhu nih sebenarnya. Hanya kan yang kita dengerin itu Pak, ini exciting semua, cerita-cerita good success story ya. Nah, yang sad story-nya ini kan harus diceritakan juga, Pak. Ada beberapa pertanyaan saya, Pak, bagi kami yang balita, selain knowledge, product knowledge, strategi market, posting personal, Pak, ada nggak dari tim pos ini untuk kita bikin suatu FGD? FGD itu dalam arti bukan bentuk online, Pak, kita offline dari pihak pos, mengelompokkan Kabupaten Bandung, Kabupaten Jawa Barat, kita kumpul hari ini untuk pemberian edukasinya, Pak, plus training satu itu. Kedua, untuk ketika kami setelah berjalan,
itu kan kita butuh Pak namanya marketing handal ya Pak ya untuk melakukan follow up dan segala macamnya serta survei dan segala macamnya, dan harus ada call visitnya juga Pak kalau menurut saya. Satu itu, dan kedua karena kita balita nih Pak, kita kan butuh duit ya Pak ya, kita harus bayar tuh Pak orang itu. Nah untuk pertama itu pengalaman Pak Fajar itu untuk menghandle semua itu gimana tuh Pak? Karena kita kan belum tahu nih potensi kita pendapatannya berapa. Itu aja sih Pak. Thank you banget Pak. Materinya mantap banget ya. Semoga Pak ya kantor pos lebih gila lagi, lebih visioner lagi, lebih wah lagi lah. Gitu itu aja dibandingkan dengan komputer-komputer lain. Ayo kita majukan orang kita buatan Indonesia kok. Harus Pak, harus. Sebelum dijawab sama Kang Fajar, saya kasih insight dulu nih buat Kang Dasyat. Jadi untuk pendaftaran keagenan franchise kantor pos ini bukan hanya untuk BUMDes, Kang. Tapi perorangan individu juga bisa. Jadi kalau memang ada konflik di dalam BUMDesnya yang belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat, tapi sebagai pengurusnya, Kang Dasyat kira-kira punya potensi, punya pasar, Kang Dasyat aja yang mengajukan, nggak apa-apa. Kayak Kang Fajar kan ini individu, Kang. Gitu. Siap. Bukan BUMDes. Gitu. Oke, silakan Kang Fajar. Mungkin ini untuk saya, Pak ya, Pak Dasyat. Kebetulan dari awal pembukaan agen sampai hari ini, detik ini, untuk bagian marketing tuh saya sendiri, Pak. Saya nggak pernah menarik atau mencari karyawan untuk marketing, saya nggak pernah. Apalagi di outsource gitu ya Kang Fajar ya. Betul, karena kebetulan saya tuh nggak punya kegiatan lain selain ngurus agen pos Pak. Ya itulah Pak bedanya kita dengan Bapak ya kan, karena kita ini kan Pak, sebagai ketua BUMDes jadi otak ini Pak dibagi-bagi juga. Jadi nggak bisa konsentrate satu yang jadi difokus, tapi ya insya Allah lah Pak kita coba belajar Pak dari Bapak. Ya. Jadi saya kemana-mana sendiri Pak. Jadi setiap saya dapat keluhan atau dapat pelanggan baru, saya cukup bawa ke kantor, proses sama teman-teman di loket. Jadi untuk urusan marketing, urusan komunikasi, saya sendiri yang terjun sampai hari ini, Pak. Jadi saya tidak menggaji karyawan untuk marketing. Mudah-mudahan Bapak ada anak-anak Bapak yang coba belajar marketing, siapa tahu bisa membantu usaha Bapak, Pak. Kalau Bapak sibuk dengan BUMDesnya gitu, karena bisnis apapun tuh tetap Pak wajib ada marketing. Bisnis apapun, sekecil apapun, Bapak tetap promo Bapak tetap harus marketing. Kalau Bapak hanya tinggal diam di kantor, nunggu pelanggan datang, ya rezekinya segitu-gitu aja Pak, nggak akan ada perubahan. Tapi ketika Bapak mau keluar, mau mencari pelanggan, Bapak mau marketing, insya Allah, Allah tuh maha melihat Pak, hasil kerja keras kita, hasil upaya kita, insya Allah rezeki pasti ada, dan pasti lebih dari teman-teman yang hanya duduk diam menunggu pelanggan datang. Jadi wajib ada marketing, ya siapapun itulah, mau Bapak kayak mau anak Bapak, wajib ya nyari pelanggan 1, 2, 3 gitu, keliling sekitaran komplek Bapak aja, sekitaran komplek, lihat potensi apa, Bapak datengin sambil ngobrol, apalagi udah kenal sambil bercanda gitu kan, bahwa kita tuh bisa kirim domestik, internasional. Mungkin ada beberapa pelanggan Bapak juga yang nggak tahu, siapa tuh ada yang nggak tahu bahwa Bapak tuh bisa kirim ke Kutub Utara, gitu Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Pak Fajar, silakan Pak Joni. Dengan FGD agen pos itu nanti teman-teman regional 3 Bandung, Pak Sartono nanti akan mengerin kalau sudah banyak komunitasnya agen di situ daerah, berarti nanti ada Pak berkantor pos, KCU atau KC akan ada FGD di masing-masing daerah. Karena bagaimanapun agen pos ini adalah tengah-tengah channel dari PT Pos Indonesia. Kemudian ada pertanyaan terakhir ini Pak dari Asus Location Kang Fajar, gimana cara mengakali pendapatan dengan service ke calon pelanggan? Apa kita harus mengeluarkan ekstra modal? Gimana dengan punya modal minim gitu? Mungkin ya strategi ini mungkin fee kali ya Pak ya, yang didapat dari Pak Fajar mungkin sebagian di-share-kan buat teman-teman para agen ya. Betul. Gimana Pak strategi, gimana caranya Pak?
Nah, salah satu strategi kebetulan saya juga modalnya nggak banyak-banyak banget, Pak. Di awal hanya modal 4 juta. Tapi bagaimana kita bisa berbagi, Pak? Kita nggak, karena bisnis itu nggak bisa kita buat kita sendiri loh, gitu. Kita coba berbagi dari persentase yang kita dapatkan, kita coba share sedikit, mau 2 atau 3%, yang penting gimana caranya supaya pelanggan itu tertarik. Itu ketika modal awal ya saya sekecil itu aja udah saya lakukan seperti itu, Pak. Jadi kita berbagi fee aja. Insya Allah kita jangan melihat fee-nya sekian persen, tapi kuantitinya yang kita dapatkan, Pak. Kuantiti dari kiriman-kiriman. Walaupun fee-nya hanya sekitar sekian persen, tapi kalau kuantitinya besar, insya Allah fee juga ikut besar, Pak. Oke, Pak Fajar, masih banyak. Ini udah mau di ujung acara kita sudah hampir 2 jam di acara ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Nanti teman-teman silakan masuk ke grup BUMDes Batch 1, BUMDes Talk 1. Ya, kita masuk ke grup, kita akan diskusi lagi lebih lanjut di dalamnya. Yang ingin bertanya silakan gabung di grup tersebut. Kemudian di sesi terakhir ini mungkin ada sambutan atau dua kata patah dari Pak Sri Hendarto, mungkin akan memberikan informasi tambahan untuk kita semua. Silakan Pak Riki ke Pak Sri. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu serta Zoom semuanya. Saya hanya akan mereview apa yang disampaikan Pak Fajar. Jadi dari cerita panjang kali lebar yang disampaikan Pak Fajar itu, saya lebih banyak melihat otodidaknya dari Pak Fajar, dari marketing dan sebagainya. Tapi ada satu modal yang mungkin ini sudah kita miliki semua, tinggal kita asah, yaitu satu modal memutus urat malu. Nah, jadi kayaknya Pak Fajar itu satu itu kemudian proaktif kemana-mana itu dengan karena mungkin prinsipnya Pak Fajar lah, saya bertanya itu kalau saya tidak berdosa, gitu kan, justru nanti saya akan bisa lebih banyak, semakin banyak rezeki semakin banyak yang bisa kita sharing untuk beribadah. Mungkin itu, jadi proaktif, kemudian memutus urat malu, kemudian menghilangkan nanti bagaimana, kalau begini nanti bagaimana, nanti begini. Kayaknya Pak Fajar itu langsung nanti urusan nanti, sekarang ambil dulu, ambil ngobrol-ngobrol, oh ternyata harus begini begitu. Nah, mungkin itulah yang kemudian dijadikan semacam standarisasi di tempat Pak Fajar. Ini untuk memotivasi baik diri saya sendiri maupun mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa termotivasi dengan apa yang disampaikan Pak Fajar. Saya pikir Pak Fajar juga tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba menjadi sukses seperti itu, dan saya yakin belum ada pegawai pos yang sesukses Pak Fajar untuk membuat usaha itu. Ini luar biasa, dan ini kami pun masih belajar dengan Pak Fajar tersebut. Demikian Pak Joni, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sendator, Executive Account Director, atas motivasinya buat kita semua. Dan jangan lupa nih Pak Riki, sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mengucapkan terima kasih juga ke Pak Fajar yang sudah memberikan motivasi yang luar biasa pada hari ini. Kita akan recording ini dan kita akan share juga dalam grup WA, kemudian kita akan link ke YouTube juga, nanti Riki akan menyampaikan ke saya juga beberapa recording. Dan jangan lupa masuk ke grup, akan kita tindak lanjuti acara ini ke follow up. Jangan lupa nanti kita tunggu BUMDes Talk kedua. Nah, kita akan cari apa supaya lebih agak membumi, lebih agak menggigit, apa tema yang akan lebih bisa memberikan solusi buat para BUMDes sekalian. Tadi silakan memfoto acara ini. Pak, satu lagi Pak. Boleh, silakan. Ini ya, hanya bentuk ingin berbagi aja dengan teman-teman agen pos.
di acara ini barangkali pingin silaturahmi, pingin ketemu saya, atau ada masalah-masalah terkait PT Pos, bisa kontak telepon saya sampai jam 24 setiap hari. Saya terima kamu barangkali mau silaturahmi ngopi dengan saya siap menerima dari mulai jam 17 sore sampai jam 24. Mangga yang mau main ke tempat saya, mangga. Dipersilakan Pak. Terima kasih, itu aja Pak. Mudah-mudahan semua agen pos yang hadir di sini, semua tumbuh, semua maju, dan semua sukses Pak. Fajar, buat nomor HP-nya Pak. Nomor HP saya 0822. Bentar ya Pak. Pak buat di WA Pak. Boleh, Pak buat di chat, boleh. di chat Pak, di chat. Oh, di chat aja, nanti saya chat ya. Siap Bu. Oke. Terima kasih Pak Fajar atas insight-nya. Nanti teman-teman para BUMDes kita ada acara lagi yang lain, BUMDes Talk versi kedua, jilid kedua. Kita sharing berapa agen-agen pos yang juga sukses mengelola agen pos ini. Pak Riki, sebelum kita mengakhiri, kita bisa foto dulu. Oke, ayo dinyalakan videonya teman-teman. Kita mau foto. Silakan dinyalakan videonya. Sambil ditunggu ya. Dulu ya. Ya, sambil ditunggu teman-teman yang lain yang masih banyak nih, videonya masih hitam-hitam semua nih. Siap. Nomor telepon saya udah saya chat Pak Bu ya. Ya. Barangkali ada yang perlu info-info tentang ya, pos, pengiriman ke luar Pak. negeri dan lain-lain. Insya Allah saya bantu Ya, Bu, Pak. sama Makasih, saya paham. Ya. Sama-sama Bu. Oke, kita foto ya 1, 2. Ini ada 3 slide, jadi nanti saya nggak tahu di bagian mana aja. Tetap aja jangan dimatikan dulu videonya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, saya save. Oke, yang kedua, jangan berubah, silakan dinyalakan videonya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu, bentar. Oke, yang ketiga. Oke, silakan Pak Joni dilanjut. Terima kasih banyak Pak Riki. Sekali lagi terima kasih buat Pak Fajar yang sudah memberikan insight motivasi kepada kita semua. Ini sangat berharga sekali bagi kami, bagi PT Pos Indonesia dan bagi calon agen pos yang juga akan datang di kita. Kemudian Pak Riki sudah memfasilitasi, mensupport kegiatan ini. Kemudian teman-teman dari Dinas Pemasyarakatan Desa Provinsi Jabar, Pak Firman, Bu Heri, dan tim, terima kasih banyak sudah men-sharekan link Zoom ini kepada para BUMDes di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kemudian teman-teman Regional 3, Pak Sartono dan tim, KCU Bandung, Pak Adam, dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Zoom ini. KCU Denpasar juga sudah hadir yang saya tahu, dan rekan-rekan yang tidak saya tahu, siapa tahu ikut bergabung di grup ini dari teman-teman PT Pos Indonesia. Dan sekalian, sesi ini sudah akan berakhir di siang ini. Dari 2 jam belakangan kita sudah dari awal, dari sambutan, dari isi dialog, dan dari question and answer kita lakukan di Zoom ini. Jangan lupa masuk ke grup WA yang saya sharekan tadi, silakan link, saya akan klik link dan gosip grup akan bertanya kembali di grup ini karena kita akan share kembali juga rekaman ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kegiatan acara ini, dan PT Pos Indonesia berkomitmen ingin memberikan solusi kepada para BUMDes untuk meningkatkan usahanya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kapabilitasnya, scale up. Kita akan bantu apa permasalahannya dari sisi literasi kurir dan jasa keuangannya. Dan yang bertanya juga terima kasih banyak, dari Medan pun sudah hari ini dan cukup memberikan insight-insight buat kita semua dan teman-teman di para BUMDes Jawa Barat. Kita akan ketemu di sesi weekly BUMDes Talk kedua di minggu ke depan atau minggu 2 minggu lagi. Kita akan diskusi kembali, dan jangan lupa stay tune di channel ini bersama Pos Indonesia dan BUMDes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita izin pamit semua. Assalamualaikum. Salam. Salam sukses. Amin.